New, saya masuk ke model gitu. Model lagi. Misalnya kita tentukan construction levelnya, kita klik misal bobnya kita hentikan 3,5 meter tingginya. Ini pakai TLS pump up steel. Nah, dia 3,5 meter ya. 3,5 meter. Kita pakai TLS itu kemarin top of steel ya. Top of steel, TLF itu top of foundation. Jadi kita klik OK gitu. Ini kita ambil 3 lantai. Nah, masuk ke pakai rectangle bisa aja ke sini. Lalu kita ambil di sini. Ini misalkan 4 meter ya. 4 meter kali ini 5 misal. Ini misalkan dulu 3,5. Ya kali ini 3,5. Ini. Oke, kita gambarkan kolomnya di sini ada kolom. Ini kolom. Kita masukkan kolomnya. Ini spill ya. Jangan kolomnya kita inputkan di sini. Ambil nah, misalkan di sini 100. Kita tes. Tapi saya di sini. Ini kita usah pakai auto design dulu. Kita tulis di sini. Ini kita rilis ya. Kita rilis. Kita insert visual. Nah, oke. Kita bisa langsung select semua dia. Nah, sudah. Nah, ini tadi, ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini mau diputar, putar terhadap itu ya bisa ya. Jadi terhadap bentang yang paling panjang, kalau mau kuatnya itu bisa diputar ya. Jadi kalau lu bisa diputar langsung sekali banyak itu bisa ya. Kalau kita mau putar sekali banyak itu, ini nanti bisa kita putar langsung. Kalau misalkan mau diputar satu-satu juga, kalau kita tentukan yang ini juga bisa. Tergantung dari kita ya. Kita mau di snack semua gitu. Kita mau putar, ya, kita mau terus ini beresin ya. Ini mau kita pernah. Kita juga bisa putar 90 derajat. Nah, ini dia muter semua. Intinya tadi bintangnya yang ini 4 meter, yang ini 3,5 meter. Sebenarnya nggak terlalu jauh sebenarnya, nggak terlalu jauh. Artinya, ya, ya nggak apa-apa kalau misalnya kita tetap consider sumbu kuatnya terhadap bentang yang paling panjang di posisinya kita bisa putar seperti ini. Oke, setelah itu kita gambar keluarkan dulu levelnya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, seperti itu. Setelah itu kita apa namanya? Kita mulai dari lantai 3 aja ke sini. Kita gambarkan untuk kolomnya ya. Kita klik bin di sini. Ini bin. Kita pilih dimensinya. Dimensinya pakai
30, 100, 28 aja dapat Netflix iseng. So kita akhirnya ya. Memang udah bisanya nggak usah kita checklist. Sini ini rilisnya, kalau mau langsung dirilis bisa ya. Tapi kalau nggak dirilis juga bisa. Kalau mau dirilis semua bisa ngetin-tin gitu. Langsung dirilis artinya gitu. Nah ini biasanya kalau BIM itu dia cek terhadap lateral portion dan buckling ya. Kita bisa checklist juga langsung di sini. LTV-nya. Gitu. Kita save misalkan. Ini misalkan kita bikin 2 ya. Kita klik di sini, kita klik. Oke. Dari misalnya itu yang sini. Ini kalau kita bikin satu lagi. Ini 1086 tapi di sini kayak fix kita bikin fix di sini fix. Kita bikin di sini fix. Fix semua. Oke, sudah bisa copy yang itu kita copy. Kita copy ke ini kita copy ya. Ini timeline. Copy. Copy. Skip apa? Jadi kita copy kan kan copy. Eh, Bismillah, mari lah. Habis kita ini udah pink. Kita copy aja, kita copy. Copy, klik kanan, copy. Seperti itu, setelah itu kita saya mau kasih snap ya, kita kasih snap gitu. Kasih snap. Semua 25 MPa. Nah, kopikan nih mas. Kita kopikan, kita select, tekan sebelah kanan, terus kita copy, tekan salah satu ujung titik sini, terus kita turunkan ke bawah. Tekan F2 kalau menentukan tingginya berapa ya. Kita turunkan lagi di 3,5. Terus kita kasih bracing ya. Kita kasih bracing pakai pre-brace. Sekarang kita pakai pre-brace.
Kita pakai siku ya. Kita tambahin siku. Tambahkan siku di sini ya enggak. Kan pakai 178. 152 aja, 15,9 kita select di sini. Ini kita klik tension only, kita pilih di sini angle. Kita biar irisnya tinggi. Terus ini kita klik save misalnya. Kita klik OK. Kita gambarkan, kalau gambarkannya itu ya kalau misalkan di 3D ini agak kesusahan, kemarin saya ajarkan langsung masuk ke ini aja, ini ada frame. Nah, kalau misalkan frame-nya nggak nongol di sini, tinggal klik di sini aja frame. Nah, dia akan muncul di sini. Ini di sini klik sini director. Nah, tentukan posisinya mau potongan yang mana. Sini titik sini misalkan ini titik 1. Terus kita mau potong lagi di titik sini. Sama misalkan di titik 1 lagi di sini. Satu lagi di titik sini. Kita mau bikin 4 potongan ini biar kita gambarkan dressingnya lebih gampang. Kita masuk lagi ke dressing kita tadi ya. Kita masuk ke dressing kita tadi. Malah di dress. Ini dress kita tadi. Kita mau gambarkan ini tadi. Udah kita stick tadi. Tapi nih. Sini ke ring nomor 4. Misal mulai dari itu deh. Dari nomor 1 dulu. Nomor 1. Dan kita gambarkan dari sini. Tadi. Base. Udah. Nah, itu ya. Setelah itu kita tambahkan yang bagian print part. Ini yang print part. Kita tambahkan lagi ya. Small, semua. Ini udah sembah. Oke, setelah itu misalnya kita ambil yang A, yang tengah. Di sini kita nyalakan. Oke, kalau sudah ini kita apa? eh Kasih wall panel dulu misalnya. Ya sama kalau beban angin pakai wall panel. Ini bisa kita modelkan seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan kita tinggal mekanisme.
Terus ini kita bisa apa namanya masuk ke next dulu. Buat case. Nah, sebelum kita masuk ke case, kita bisa validasi dulu ya. Mungkin ada. Oh ini enggak. Udah oke. Terus kita masuk ke case-nya. Jadi, akan jadi. Seismik. Seismik. Kita punya. Nah, nah, masuk ke emailnya ya. Chatnya. Seismik. Sini. Ini kita sembilan. Still moment this is still okay ya. Still moment. So that's still a moment but still okay. Terus, ah, nah setelah itu kita kalau mau membebani apa untuk membebani slide-nya juga bisa ya gitu kita bisa slide kita berbani ini berbani beban mati misalkan kita klik di sini kita masukkan bebannya misalkan di sini bebannya dua juga tapi dengan beban unitnya klik di sini beban. Setelah itu kita masuk ke analisis kita. Analisis dan desain kita klik di sini. Analisis dan desain still ya. Kita pilih still. Kita klik di sini untuk still. Udah selesai. Kita lihat di sini. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Nah, untuk ngecek-ngecek data yang lain sebagainya bisa lihat di sini. Nah, tadi kalau kita lihat di sini ya. Sini, waktu kita desain di sini, ini posisinya yang apa gempa dinamiknya kan mati nih. Ini cara menghidupkannya sama ya kemarin saya sudah ajarkan. Cara menghidupkan gempa dinamik respon spektrum itu PDL ya. Nah, PDL bawah ini. Terus nanti ambilkan data seismiknya. Tinggal di copy aja ya. Kalau copy gitu, kita masuk ke sini.
sudah paste. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita klik ke next, 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 image. Setelah itu kalau kita lihat di sini, nah dia sudah aktif, sudah aktif. Jadi kita bisa klik aja di sini kalau mau bisa mengetahui dinamiknya. Klik di sini. Untuk tahu kondisi mode satunya itu translasi atau rotasi, Pak, ada juga nggak Pak kita? Mana gimana? Kalau di Tekla ada juga nggak cek untuk kondisi mode 1, 2, 3 itu apakah translasi atau rotasi gitu Pak? Modalnya ya, ya bisa. Modalnya kan, nanti kita lihatkan hasilnya. Ah, eh, 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 Pak, eh, 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 nggak apa ya. Kalau statik cepat ya. Oke, udah selesai. Udah selesai. Ah, ini sebagian dressingnya ada yang merah yang bawah ya. Ini bisa diganti, gampang aja. Dan kalau tadi masnya nanya untuk mode, itu kita masuk ke ini ya. Ya di sini ada analisis. Dan kita mau lihat modelnya di sini. Ah, di sini ada apa namanya? Eh,
model riset kita pelukisnya itu. Misalkan kita mau first order RS assessment. Nah ini yaitu modelnya. Kalau kita pilih di sini, kita pilih. Lalu websitenya, kita mau pilih websitenya. Ini websitenya, tambah simpannya semua. Ini ya. Kita pilih yang effective assessment gitu ya. Kita bisa lihat modelnya di sini. Ini maksudnya ini mas video. Halo? Ya Pak, iya Pak. Kita juga bisa lihat masanya. Bisa mas. Nah, ini masanya 99%. 99%. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak boleh dibantu ini nggak Pak? Kalau flatnya itu pakai shear connector sama V-metal Pak. Itu analisisnya gimana ya Pak? Sama analisisnya. Itu kita kalau yang ini tadi kan kalau yang apa namanya? Yang tadi kan kita pakai dopeng biasa ya. Kalau yang ini kita tinggal masuk ke sini aja. Kita masuk ke model lagi. Kita rubah ke apa namanya? Structure-nya ini. Masuk ke model lagi. Kita rubah. Ini kita misalnya kita sembunyikan. Sebenarnya udah dibebani, tapi gak apa-apa. Ini bebannya kita sembunyikan dulu. Mana lulusnya kita masuk ke sini. Ini seismic min panel. Min panel sama panel. Masuk ke lantai 3. Misalkan yang di lantai atas ini kita lantai atas ini kita pakai apa namanya? Pakai komposit. Ini kita dilihat aja ini sebenarnya. Tekan lihat ya. Ini. Nah setelah itu kita masuk ke apa namanya? Masuk ke slab bonding. Pilih yang paling bawah, composite slab. Di composite slab ini kita pilih di sini tebalnya, misalkan di sini tebalnya 10 cm ya. Nah, sebelum masuk ke sini mungkin kalau composite slab tuh posisinya seperti ini ya. Jadi yang paling banyak di Indonesia tuh dia produknya itu ya. Produknya Biskup tuh namanya Laisak. Kalau Laisak itu produknya seperti ini. Ini bondek. Nah, jadi dia nunggu di atasnya pin. Sedangkan sir connector itu posisinya ada di pinnya. Biasanya kalau untuk apa namanya? Untuk gunakan slab bonded itu banyak balok anaknya. Balok anak itu tujuannya untuk sir konektornya bisa connect ke pinnya.
gitu ya. Nah, ini tebalnya ada yang 0,75, ada yang 1, ada yang 1,2. Gitu. Ya, nah jadi kalau misalkan ini mau ditambahin balok anak itu, ya tinggal ditambahin aja. Di tujuannya untuk apa ya tadi yang saya bilang, supaya si konektornya itu bisa itu apa namanya bisa dipasang. Nah, seperti itu. Untuk nambahkan balok kanatnya sama caranya misalkan ini saya contohkan aja. Kita tambahkan satu-satu yang paling atas ini misalkan. Nah, sebelum kita masuk ke komposit ini kita klik aja BIM di sini dan kita tambahkan. Nah, kita tambahkan balok kanatnya. Kali ini snapping deh. Ini snapping. Itu tujuannya biar sirkulatonya bisa dipasang. Oke, terus kita setelah itu kita masuk ke sama ya tadi komposit komposit slab nih. Slab. Nah, di sini kita tentukan tebalnya tadi. Untuk slabnya ada 100 ya. Sini, sini kita tentukan untuk produknya yang ada di Indonesia itu kita tuh baru ngacu ke Blue Scope. Kalau di sini sih defaultnya untuk datangnya itu yang paling dekat Singapura sama Malaysia. Tapi kalau dari ngacu brosurnya dia produknya dari Singapura. Ya. Kita bisa pilih di sini Singapura. Terus kita tentukan ah, apa namanya yang tebalnya misalkan 1 ya. 1 mili tebal bondeknya tadi ya. Ini bondeknya ya. Ini biskup Laisak, ini tebalnya bondek. Nah ini tunawannya juga kita tentukan. Ini pakai mesin apa pakai libar biasa. Ini ah, kita bisa tentukan. Kalau pakai mesh ya mesh. Seperti itu. Nah, setelah kita setting seperti ini, tinggal kita aplikasikan aja. Nah, seperti itu jadi gede. Seperti kita ada 2 macam slab. Yang satu slab yang konvensional, yang satu lagi slabnya yang itu apa namanya? Ah, yang komposit. Gitu Mas Rido. Di tahap analisisnya nanti Pak, di beton Pak, di Pak. Ya, tadi yang saya bilang, kalau kita menganalisis baja, dibaca, kalau ada betonnya, dianalisis di beton. Kalau misalkan Mas, apa, menganalisis, misalkan kita coba analisis ya, kita masukkan analisis di sini, nah, supaya kita masuk ke analisis, langsung desain lagi di sini, analisis dan desain. Misalkan kita langsung analisis desain skill, RSA, untuk struktur bajanya. Tapi kalau untuk betonnya kita bisa ikutkan misalkan di sini kita pilih. Atau kita bisa langsung dua-duanya. Kita klik di sini ya. Design. All. RSR. Jadi kita klik di sini. Kalau mau dua-duanya langsung. Kita klik aja. Klik.
Oke, udah selesai. Oke, gitu ya, Mas. Yuk, yuk. Ada yang ditanya lagi? Mas Samsul ada yang tanya nggak? What? Belum ada. Mas belum? Oh, nanti dicoba lagi, Pak. Syukurin, Pak. Ya, semoga bisa ya. Harus bisa ya. Harus bisa. Oke, mungkin itu dulu. Sekali lagi, kelas struktur beda sama kelas struktur desainer. Kelas struktur desainer itu menganalisa dan memodelkan. Kalau untuk kelas struktur hanya modeling aja. Seperti itu. Terima kasih. Kok dikonversikan nanti bisa itu, Pak? Enggak. Tetap nggak bisa. Jadi paling kita bisa, kalau kita sudah desain, sudah tahu tulangannya, bisa kita ekspor. Ini kan kemarin ada ekspor kelas struktur nih. Untuk kita cuma menggambarkan modeling kan aja, menggambarkan dimensinya, terus kita kirim ke sini bisa. Tapi untuk detail tulangannya gitu-gitu, ya tetap harus kita analisa dulu.